Nabi Yakub dan istri beliau dibawa ke Mesir oleh Nabi Yusuf, ditempatkan di atas kursi, lalu saudara-saudara beliau duduk di hadapan 11 orang dan bersujud. Karena Firaun itu adalah nama untuk raja-raja yang berkuasa di Mesir, seperti presiden untuk raja-raja di Indonesia. Makanya Firaun di Mesir dengan presiden Indonesia mirip-mirip ya. Sama-sama. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, ure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Mesir itu bukan negeri Bani Israel, itu negerinya bangsa Qibti. Makanya negara Mesir dalam bahasa Inggris ditulis dengan nama Egypt dari Qibtun, suku Qibti. Kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud itu bahasa resminya adalah bahasa Qibti. Sejak kapan Bani Israel masuk ke Mesir? Sejak dari masa Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan direncanakan, tetapi Allah yang menghendaki. Mereka tinggal di Kan'an sebelumnya, lalu ketika terjadi konflik bersaudara, iri hati saudara-saudara Yusuf dari ibu yang berbeda, maka dibuanglah Yusuf ke dalam sebuah sumur, fi ghayabatil jub. Sejahat-jahatnya Bani Israel dimasukkan ke dalam sumber air, sumur. Tapi sebaik-baik orang kita, anak bayi itu dibuang di tepi jalan, dikerubuti oleh semut. Maka lebih buruk akidahnya dengan Bani Israel. Bani Israel tahu bahwa bila dibuang Yusuf di tengah padang pasir, mati kehausan, maka dibuang ke dalam sumur yang dia bisa mendapatkan sumber air dan tidak terpapar sinar matahari. Bro akal Yahudi rupanya lebih bro akidahnya walau. Mereka tahu Yusuf bisa bertahan hidup di tempat tersebut. Kenapa? Karena dari awal diskusi mereka ingin menghilangkan Yusuf, sarannya adalah uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Tapi saudaranya yang paling tua yang bijak menyatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf, tetapi buang dia ke tempat yang jauh agar nanti diselamatkan oleh orang-orang lain. Ini saudara tuanya yang bernama Yehuda. Saudara tuanya inilah yang ketika Bunyamin diajak ke Mesir untuk mendapatkan makanan dibawa pulang, oleh Nabi Yusuf dibuat siasat agar Bunyamin tinggal, dimasukkan sebuah benda pusaka istana ke dalam kantongnya, dicegat di pintu keluar karena mencuri, dan tinggal lagi di Mesir. Saudara tua ini yang menunjukkan lagi komitmen kuatnya. Kalau Bunyamin tinggal di sini karena tertangkap mencuri, saya juga tidak mau pulang dengan kalian. Hau tuh pegah bayah. Pulanglah kalian saja, biar saya tinggal di sini. Maka yang tinggal di Mesir itu yang gagak-gakai, abang yang tuha Yusuf dengan Bunyamin, yang tungang-tungang yang wah. Saudara tuanya ini punya komitmen, anak tuha bijak dia. Ketika adik-adiknya minta membunuh, biar kita buang saja, supaya kasih sayang orang tua kita fokus pada kita, tidak lagi kepada Yusuf. Ini dasarnya. Maka dibuanglah Yusuf. Lalu Allah selamatkan Yusuf melalui para musafir yang lewat, pedagang. Saat itu zaman perbudakan, dapat anak seperti ini seperti orang mendapatkan sebuah barang temuan di jalan, luqatah. Mereka melihat Yusuf dan ketampanannya, mereka pikir untuk menyelamatkan, sampai ke Mesir dijual. Dan harganya pun salah kadar, bithamani bahsi darahima ma'dudat wa kanu minaz zahidin. Mereka jual dengan beberapa dirham yang terbatas dan mereka sangat zuhud pada harganya. Dan Allah arahkan yang membeli Yusuf tersebut adalah raja. Kenapa tidak dibeli oleh orang-orang kaya yang lain padahal harganya terjangkau? Allah arahkan raja yang beli. Raja yang membeli Nabi Yusuf ini juga Firaun. Karena Firaun itu adalah nama untuk raja-raja yang berkuasa di Mesir, seperti presiden untuk raja-raja di Indonesia. Makanya Firaun di Mesir dengan presiden Indonesia mirip-mirip ya. Sama-sama sebagai pemimpin tertinggi. Yang berhadapan dengan Nabi Musa dulu itu adalah Firaun yang bernama Ramses II.
Ramsis I, Ramsis II. Ramsis II ini yang jadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Ramsis I, Ramsis II ini menjadi orang tua angkatnya. Dibeli. Dan istrinya katakan, mudah-mudahan dia ada manfaat dan kita jadikan anak. Dan menariknya, sejarah Bani Israel selalu saja Nabi mereka diselamatkan oleh wanita yang tidak punya keturunan. Nabi Musa selamat karena istri Fir'aunnya tidak punya keturunan. Nabi Yusuf selamat karena istri penguasanya tidak punya keturunan. Maka dibesarkan Yusuf di dalam istana Al-Aziz, disebut dalam Al-Quran, diberikan nama Al-Aziz untuk membedakan kesan dengan nama Fir'aun. Setelah besar, ketampanan Nabi Yusuf ini menggoda ibu angkatnya sampai hampir terjadi perbuatan zina. Walaula an ra'a burhana rabbih, kalaulah bukan karena Yusuf melihat kuasa Tuhannya, sungguh perbuatan zina itu terjadi. Begitu Allah selamatkan Yusuf sampai akhirnya masuk penjara, akhirnya keluar lagi berkuasa sebagai penguasa. Terjadi paceklik yang sudah digadang-gadangkan tersebut. Datanglah saudaranya ke Mesir, terjadilah semua peristiwa yang terjadi. Sampai akhirnya mimpi beliau di awal surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari, aku perhatikan semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub tahu ini bukan mimpi sembarangan, ini mimpi kenabian. Maka boleh ingatkan Yusuf dari awal, nyampe pegah-pegah awak bangun. Kenapa? Karena Bani Israel ini cerdas. Do banyak-banyak gitu ya. Ini mimpi yang diharapkan oleh semua anak-anak beliau, tapi terjadi pada Yusuf yang masih kecil. Karena anak kecil tidak tahan untuk memendam rahasia, pulang cerita mangat kayaknya. Maka baduk-duk jek-jek kopi pun cerita tu. Dalam baca serambi. Oh, maike berkelam lumpur upah gurah. Baik itu abang-abangnya mendengar, kapalau kecil kau lumpur ya. Maka mereka buatlah siasat untuk menghilangkan Yusuf. Dan Nabi Yakub tahu Yusuf tidak mati. Makanya beliau tangisi kehilangan Yusuf itu setiap hari sampai mata beliau rabun karena air mata terus dikuras. Pertanyaannya, kenapa seorang nabi tidak mengikhlaskan anaknya meninggal dunia? Kalau Yusuf meninggal, Yakub ikhlas. Tapi kenapa beliau tetap menangis? Karena beliau sangat yakin bahwa Yusuf tidak akan meninggal sebelum menjadi nabi disebabkan karena mimpi tadi. Pasti akan ketemu lagi. Gemuk ada dia orang. Kita meninggal anak, habis sedih 7 huruf, 20 huruf habis. Tapi bayangkan ketika terjadi tsunami, ada orang tua yang anaknya hilang, terus dalam pencarian sampai hari ini. Setiap malam dia berdoa, ya Allah bumerumpok, ya Allah bumerumpok, ya Allah bumerumpok. Menangis. Kalau nanami lain yang sebaya dengan anaknya, tinggal ikan roh. Kenapa? Karena hilang. Terfikirnya malam pada watedek perpajuh, ngontoi mengon, penai poh pehan. Ini yang dibayangkan oleh Nabi Yusuf, oleh Nabi Yakub, maka selalu nangis sampai mata beliau menjadi rabun. Dan ternyata rabunnya mata Nabi Yusuf tidak diobati di eye center, tidak di Pulau Penang, tidak di Banda Aceh. Sembuh mata beliau hanya karena mencium bau Nabi Yusuf yang melekat pada bajunya. Ketika sudah terungkap identitas Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf katakan, pulanglah kalian, ajak ayah dan ibu kemari. Ibu yang dimaksud makwa beliau, kakak dari ibunya, karena ibu beliau sudah meninggal dunia. Nabi Yusuf di Mesir, sedangkan Nabi Yakub di Palestina. Perbatasan gerbang antara Palestina dengan Mesir itu di provinsi Arish, dekat Rafah, pintu gerbangnya. Rombongan ini masih di provinsi Arish. Nabi Yakub, Arish dengan Palestina itu mungkin dari Cakeung sampai ke Dehu Lamno. Nabi Yakub di Cakeung. Beliau sedang duduk, apa kata beliau? Inni la ajidu riyaha Yusuf. Aku merasakan aroma Yusuf. Aroma itu sebenarnya dicium, bukan dirasakan. Tapi bahasa beliau, inni la ajidu riyaha Yusuf. Aku merasakan aroma Yusuf. Ini anomali. Nyandum cinta orang cik kanu dari jauh baik kat rasa.
Makanya ketika Allah gambarkan betapa orang-orang yang mendapatkan kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang pernah kami berikan Taurat dan Injil dan Zabur mengenal Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri, anak laki-lakinya. Dalam gelap gulita, suara telapak kakinya ketika berjalan kita tahu nyana len. Hana apa kalan? Bayang-bayangnya saja kita tahu nyana len. Dari baunya saja kita tahu nyana len. Apalagi bila berbau tungki, yang lebih bagah halau. Ini interaksi orang tua dengan anak. Makanya Bani Israel, mereka bukan tidak percaya Muhammad Nabi, mereka hanya mengingkari. Itu punya Nabi, tapi mereka ingkari hanya karena faktor nasab. Sebab Muhammad dari keturunan Bani Ismail, sedangkan orang Yahudi Bani Israel. Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Saya sungguh merasakan aroma Yusuf itu kalau kalian tidak menertawakan aku. Begitu rombongan ini datang, langsung baju yang dititip oleh Yusuf dilemparkan kepada ayahnya. Begitu baju tersebut dicium langsung, tiba-tiba pandangan mata beliau menjadi terbuka lagi. Obat sakit mata ayah angka baca anak, maka obat demam anak petuk baca ayah. Anak yang tinggal lama, mungkin ada bapa dan ibu yang kerabatnya berangkat haji, anak-anaknya masih kecil tinggal di rumah. Itu kalau sempat demam, pelimbut ngebaca ayah aja, pulih. Saya merasakan dulu ada adik yang kecil, yang nomor 2 di bawah saya. Ketika Abu masih di Arab Saudi dengan Umi, itu saat demam, tinggal petuk baca ayah yang pelimbutnya, tengah-tengah pulih je. Sembuh anak hanya karena mencium aroma orang tuanya. Nya orang tua enggak kai, mam orang tua bro kai mungkin berat demam je. Artinya merumpung ayah tanpa tapi mana ngecium yo mentutu je. Jadi ternyata kebaikan-kebaikan tersebut hanya dari mencium aroma jasnya mendatangkan ketenangan. Itu yang barangkali menyebabkan pakar-pakar pengobatan menawarkan yang namanya aromaterapi, pengobatan hanya dari sisi aroma. Ada aroma tertentu yang menimbulkan trauma, ada aroma tertentu yang mendatangkan ketenangan, baik secara umum atau dalam ketika kita terlalu akrab, mungkin familiar dengan ibu yang mak tabe kenang sugo bakung, yang menyekabi homo mak ge cumbe sugo bakung tang pulih demam. Kenapa? Karena aroma khusus yang melekat. Makanya ini prinsip yang terjadi. Jadi datanglah akhirnya Nabi Yakub dan istri beliau dibawa ke Mesir oleh Nabi Yusuf, ditempatkan di atas kursi. Lalu saudara-saudara beliau duduk di hadapan 11 orang dan bersujud. Dan sujud kepada makhluk saat itu belum dilarang oleh Allah Ta'ala, seperti sujudnya malaikat kepada Adam. Atau penafsiran lain dari para ulama bahwa sujud yang dimaksud bukan seperti sujud salat, karena membungkukkan kepala itu juga diartikan sebagai sujud. Karena itulah ada kawan-kawan kita yang salafi, mereka kalau berjabat tangan nggak boleh tundukkan kepala, cium, karena itu dianggap sujud. Itu salafi, makanya mereka disebut salafi, salah fikir. Maka beliau katakan, nyatalah sekarang mimpi saya wahai ayah yang dulu aku ceritakan. Ada bintang dan matahari, ada bulan dan matahari. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar. Syamsa itu ayahnya Nabi Yakub, qamar itu ibunya, kemudian 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Tinggallah mereka di Mesir. Ketika sudah tinggal di Mesir, beranak berketurunan. Ini sejarah awal Bani Israel masuk ke Mesir. Karena dasar mereka sudah jadi pemimpin, maka turun-temurun kepemimpinan di Bani Israel. Sampai akhirnya hadirlah yang namanya Fir'aun. Dia memberontak. Kenapa Bani Israel menjadi penguasa di negeri ini? Dia bunuh penguasa masa itu, akhirnya dia daulat dirinya menjadi raja. Lalu diperbudaklah Bani Israel. Sampai akhirnya lahir generasi Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Ini pendatang. Makanya Bani Israel ini kemanapun datang selalu bikin masalah. Yang terjadi hidup di Aceh belainnya Aceh. Cuma di Aceh belum ada Bani Israel. Yang kakaknya kan ada. Punya Tuhan, wah.
Ini sejarah awal.